semuanya, welcome to Drive 3. Kali ini kita mau memperkenalkan salah satu segmen terbaru kita, yaitu kita akan bahas tentang news, berita-berita mobil-mobil terbaru yang ada di internasional maupun nasional, masuk Indonesia atau nggak masuk Indonesia, mau yang unik, mau yang menarik, mau yang dari brand yang kita tahu ataupun yang kita nggak tahu. Ya, Kita akan bahas di sini, kita akan sharing-sharing, tanya-tanya pendapat, dan kalian juga bisa nanti komen-komentar di bawah. Kita akan bahas seru-seruan lah di segmen kali ini. siap. Inilah Drive 3 News. News yang pertama datang dari brand Jerman yang sudah lama di Indonesia dan salah satu brand terbaik di kita di Indonesia juga, betul, BMW. Oke, jadi kalau kita bahas BMW ini selalu selalu Menarik. selalu menarik, nggak habis-habis. Ya, fiturnya luar Fiturnya biasa. luar biasa. Dari eksterior juga selalu mengajarkan dari seri M3 sama M4 yang tahun lalu keluar. Ya, tahun betul. lalu ya. Ya. Yang dia nggak suka. Ya, yang Oki secara personal nggak suka. Kali ini beda. Kali ini beda. Ini beda. Kita akan bahas 7 series. 7 series. Series paling mahal dari BMW. Ya, Oke. paling mewah, Paling mewah. paling futuristik. Ya, kita urutkan dari mungkin keluar dulu ya. Yang Boleh. keluar pertama kan X7. Oke. Nah, X7. Terus disusul sama BMW Series 7 dan ada i7 juga. Untuk BMW Series 7 itu kan yang sedan dan yang i7 untuk yang elektrik ya. Ya, Masih elektrik dari Oke. sedannya. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Dari mana dulu nih? Mau dari X7 dulu? X7 dulu. X7 dulu. X7 dulu. X7 dulu. Oke, kita mulai dari X7 dulu karena mereka keluar duluan ya. Secara eksterior ya jauh lebih sporty sih. Ini Jauh. merupakan bahasa desain yang baru menurutku buat BMW ya. Iya. Setelah mereka keluarkan desain kontroversial buat M3 sama M4, nah, mereka keluar sama desainnya kayak gini lagi itu luar biasa sih buat dari BMW. Ya pasti ada pro kontra, kenapa lampunya dibagi dua dan sebagainya. Tapi menurutku secara pribadi ini jauh lebih sporty banget sih. Dan memang kalau X7 kan memang paling besar ya dibandingkan kelas X yang lain, malah paling besar BMW kan ya. Iya. BMW paling besar kan ya. Itu kelihatan semakin gagah dan semakin sporty kalau kata aku pribadi. Itu X7. Terus interiornya, kalau biasanya kita tahu BMW itu kan ya interiornya sama kurang lebih lah Ya. itu. Nah ini benar-benar sudah beda semua. Ada seamless display 12,3 inci untuk di belakangnya setir MID. Ya. Ya. Dan Speedometernya juga. Speedometer juga Speedometer sama infotainment sistemnya digabung jadi satu. digabung jadi Seamless nyambung. jadi. Seamless. Dan kalau 12,3 itu cuma di belakang setir, nyambung sisanya untuk infotainment system full 14,9 inci sampai 15 gitu. Besar. Terus ya untuk mobil besar harus infotainmentnya harus besar. Mantap. Kayak gitu. Terus secara performa nggak afdol kita ngomong BMW nggak ada performanya itu. Ya. Untuk yang 7 375 horsepower 3 liter inline 6 bukan V6 ya, Bukan. V6 ya, inline 6 ya. Oke, terus ada yang versi M package M60 M60 M60i. 60i Nah, 60i itu 523 horsepower 4,4 liter V8. Dan yang menarik dua-duanya ini hybrid. Wah, Jadi ada motor listriknya. Ada motor listriknya, ada ketambahan 48 volt hybrid assist. Lanjut, 7 series yang sedan yang paling baru keluar ini. Secara desain, bahasa desainnya kayaknya BMW lagi mengeluarkan yang kayak gini-gini ya. yang masa desain BMW yang baru. Yang Matanya dua. matanya dibagi dua. Interior nih menarik. Kalau eksterior kurang lebih kan mirip sama X7 bahasanya. Interiornya ini yang beda. Dari speknya ini adalah ada panoramic display 31,3 inci. Ini lebih besar banget sih. Besar. Besar banget sih. Nah, Sama resolusinya 8K, 8K. Dan maksimal itu. Maksimal itu. Itu kalau mau nonton di sana jangan lupa kalau itu Kayak- di mobil. Ya betul. Kayak bioskop di dalam Ada mobil. sendiri, iya. Terus ya meskipun ada TV-nya tetap harus ada panoramiknya mereka. betul. Ada sunroofnya kan. Sunroofnya di depan ya. Ya, Pak. Terus langsung aja ke performanya. Kalau 7 series ini kayaknya ada 3, cuma kita membahas yang 2 aja, 740 sama 760. Oke. Yang paling bawah kan 735 ya. Iya. Ya, kita bahas yang 740i. Itu 375 horsepower, 3000 inline 6. Mirip sama X7. Betul. Sama. Maksudnya sama harusnya. 760i itu 536 horsepower, 4,4 liter V8. Mantap ini memang.
BMW kalau ngomong Twin performa turbo, ini, twin turbo, Turbocharged. turbocharged. Dua-duanya juga hybrid. Wah, ini memang BMW mau melangkah ke depan. Sudah move on. Move on. Nah, sama sih kalau nggak salah dapatnya 48 volt ya hybridasi. Iya. i7 sekarang. i7 karena full electric, ya nggak ada hybrid-hybridan, full electric. Dia pakai dua motor listrik yang menghasilkan 536 horsepower, ya mirip sama 760i. Wah, Ya kan? ya. Range-nya 498 km. 0 sampai 100 km 47 second. 4,7 second. 47 second. Lama 4,7 second. 47 second itu ngalah-ngalahin Innova. Pengecasan. Kalau kita ngomong i7 kan elektrik ya, pengecasan 0 sampai 100% itu 9,5 jam. Kok lama? Ya. Tapi BMW mengklaim 10 sampai 80% untuk pertama 10% sampai 80% di fast charging mereka 30 menit aja. Jadi untuk mendapatkan 80% menggunakan fast charging itu jauh lebih cepat. Iya, 30 Sisanya ya pakai ya mungkin Charger kayaknya biasa lebih ya? rendah. Ya. Tergantung pengecasannya ya, Iya. berapa kilowattnya. Kan memudahkan juga kalau kita lagi pergi-pergi nggak nungguin Lama-lama. kayak gitu. Nah, tapi kalau kita ngomong berat, yang paling berat ini yang i7. Ya karena masuk akal lah ya, karena ada baterainya, Baterainya kan. gede. Baterai besar. Kan. Itu total mobilnya sekitar 2,6 ton, paling berat sih. Dibandingkan sama 740 2 ton, 760i 2,2 ton. Jadi ya semakin besar mesinnya, semakin berat. Right. Oke, itu dari spek. Nah, saya mau tanya dulu nih pendapat teman-teman Oki sama Brother, gimana BMW terbaru ini? Menurutku BMW yang sekarang ini kayak merubah bahasa desainnya. Dengan bahasa desain yang baru, matanya dua, terus kayak i7 sama yang 7 series pun juga lampu belakangnya sudah, menurutku itu sudah benar-benar kayak bukan BMW, kayak a whole new BMW. Generasi baru. Generasi baru. Jadi mungkin nanti BMW bakal melanjutkan desain lampu belakangnya yang baru kayak gini di seri-seri yang lain, yaitu ya semoga aja bisa kejadian kayak gitu. Karena kita kan selama ini kita mendapatkan BMW yang lampunya gitu-gitu aja. Ya, memang bagus dengan perubahannya itu selama ini memang terkesan bagus, tapi kita itu butuh sesuatu yang baru. Entah itu dari konsumen atau penggila BMW suka apa enggak, cuman kita sebagai pecinta otomotif kita tuh suka lihat sesuatu yang baru. Betul. Ya. Kalau dari aku sendiri, aku lebih melihat dari i7. Wah, Oke, i7. Karena menurutku ya, itu BMW dengan keluarnya i7 itu benar-benar BMW sudah serius untuk masuk ke electric vehicle yang dijual di pasar bebas. Oke, kita bisa lihat juga kalian dari Anthony tadi bilang 0 sampai 100-nya 4,7 detik. Ya. Dengan berat 2,6 ton. Itu luar biasa. Menurutku Ya. BMW dalam membuat motor listrik ini hebat banget sih. Karena dengan beratnya segitu dia bisa mendapatkan akselerasi yang luar biasa di bawah 5 detik. Selain itu juga dari segi eksterior memang nggak terlalu beda jauh sama 7 series ya. Tapi untuk sebuah electric vehicle, BMW electric vehicle itu desainnya sangat sporty, beda sama pabrikan-pabrikan lain. Terus yang terakhir itu dari segi fiturnya. Karena i7 itu sudah fiturnya sudah super lengkap, tadi dengan 8K resolution juga kan. Terus yang interiornya juga sudah baru, itu menurutku amazing for BMW. Dan itu kan ya kalau nggak salah pakai operating system yang baru juga kan? Ya, iDrive yang seri ke-8. Yang paling baru kan ya? Betul. Itu yang seri-seri sebelumnya aja sudah lengkap, Ya. bisa ngapain aja di situ, apalagi yang seri paling baru. Nah, dan desainnya tuh jauh lebih sporty dari sebelumnya. Iya. Kalau kita tahu kan Mercy kan biasanya classy. Ini benar-benar sportinya itu ditonjolkan di sini. Memang BMW kan main ke arah performance. Iya, betul. Iya. Dan kalau nggak salah, yang 7 series ini juga ada yang tutur. Ya, kita lihat. Kalau nggak salah aku juga pernah lihat di Iya, Instagram. betul. Iya. Kita lihat yang tutornya kayak gini. Ya. Itu
kesan mewahnya tetap ada. Nah, Ya kayak Maybach. Iya kayak Maybach. kayak Maybach. Mereka tentu pasti nggak mau kalah. Pasti. Kalau dari saingannya sudah bikin Rival abadi, Bro. iya betul-betul rival abadi. Iya. Rivalnya bikin ini, dia harus bikin jauh lebih bagus daripada itu. Meskipun mereka kayak alirannya itu berbeda. Betul, alirannya beda. Mercedes itu lebih ke arah classy, Iya. lebih ke arah soft, lebih ke arah ya dewasa. Walaupun ada sisi Ya, sportinya ya. yang BMW 7 Series itu terkesan dewasa, tapi dia itu lebih ke arah dia itu gahar, maco. Ya, betul. Ya, aku setuju. Ya, itu dari apa ya? Dari BMW yang terbaru. News yang pertama. News kedua datang dari brand Lexus. Ya, kita kan tahu kalau brand Lexus sama Toyota itu ada kolaborasi sama Subaru juga kan, beberapa mobil ke belakang. Nah, kali ini mereka membuat mobil dari platform yang sama. Yaitu kalau kita bicara tentang Lexus, ada Lexus Lexus RZ. Nah, kalau ngomong tentang platform sama, itu platformnya dia itu sama dengan BZ4X punya Toyota sama Subaru Solterra. Jadi ya ini kalian bisa lihat gambarnya, bentuknya kurang lebih kan mirip ya, cuma bedanya yang Lexus ini lebih tajam, lebih sporty, lebih main garis-garis yang tegas. Jadi memang Lebih Lexus lah. Lebih Lexus lah. Iya benar, lebih Lexus. Nah, aku bacakan speknya aja. Jadi spek resmi untuk keseluruhan Lexus ini beberapa artikel masih belum keluar secara masif ya. Jadi beberapa kita cari-cari dan bisa jadi ada perubahan juga ke depan. Cuma kita bacakan dari yang kita temukan dulu. Yaitu ya yang pasti dari eksterior tadi kita sudah bilang platformnya mirip sama BZ4X sama Solterra. Terus dari sasis mereka pakai teknologi ETNGA. Apa itu? Yaitu Toyota New Global Association. Di Indonesia sendiri juga ada beberapa Toyota yang baru kan sudah pakai apa? TNGA. Tapi ini untuk elektrik ya, karena depannya I ya. Ada Khusus elektriknya. untuk mobil elektrik. Ya, Kayak Corolla Cross dia pakai TNGA juga. pakai I juga. Enggak, karena Hybrid ya? ETNGA itu kan hanya untuk mobil. Hybrid untuk mobil elektrik Elektrik Iya. ya. Oh iya, Lexus RZ ini elektrik, pure elektrik. Jadi memang sama kayak BZ4X sama Solterra. Terus yang ketiga, drivetrain-nya mereka pakai Direct 4. Itu fungsinya apa sih? Fungsinya untuk menambah performa, nambah handling, sama kenyamanan juga waktu di jalan. Jadi dipakai lah. Terus kita ngomong range-nya. Kalau EV kan pasti kita mau tahu kan range-nya berapa. Dan powernya juga. Dan horsepower-nya juga. Range-nya 250 miles atau sekitar 402 km. Ya pastinya yang diberikan yang dikeluarkan di media itu kan range aman ya, range aman maksimalnya mereka, tapi ya kembali lagi tergantung penggunaan juga, bisa lebih dari situ. Terus horsepower-nya 313 horsepower. Terus 0 sampai 100 km 5,6 second. Kapasitas baterai 71,4 kWh. Terus kalau kita ngomong interiornya sedikit, mereka ada 14 inci infotainment system display. Jadi lumayan gede. Untuk mobil sebesar Lexus RZ ini termasuk besar. Dalam. Nah, itu speknya Lexus RZ. Dari Brian sama Oki, ada tanggapan nggak ini Lexus yang baru? Oke, dari aku dulu ya. Ini adalah Lexus. Ya, Lexus adalah Lexus. Jadi basic mewah dari Toyota. Jadi kita bisa lihat gambarnya tadi, Lexus itu menampilkan sebuah kemewahan dari Lexus, dari desain garisnya, segala macam. Ya memang berbeda, tapi dia yang aku suka, dia itu tidak meninggalkan garis bodi yang lama. Kayak RX contohnya, UX, NX. Ya, Dia masih mirip kan? Masih mirip. Jadi dia itu kayak mempertahankan identitas Lexus. Iya, dia mempertahankan identitas Lexus. Di samping itu, oke lah kita ngomong 402 km jaraknya itu memang bukan yang fantastis ya, tapi kita bisa lihat yang lain karena dia lihat dari desainnya, dari compactnya mobil itu. Ya aku rasa 402 km itu oke lah kayak gitu. Belum lagi nanti infrastrukturnya sudah semakin mendukung ya kayak gitu ya. Itu aja sih dari aku. Dan Lexus kan juga dia juga untuk produk elektriknya kan masih baru UX. UX yang
UX 300e kalau nggak Iya, salah. iya. Nah, sama yang baru ini RZ kan. Ya, ini Jadi mungkin ya untuk tahap awal dia masih segini dulu lah. Harusnya nanti pasti ada peningkatan lagi terus lagi. ya betul. Dan juga menurutku kalau RZ ini kan dia itu basisnya dari BZ4X. Dan BZ4X sendiri itu kan memang dia itu viral atau dia itu terkenal karena dia habis ini bakal jadi mobil resminya tamu delegasi KTT G20 Oh, yang di Bali itu. Bali. Nah, harusnya untuk pamornya sendiri DRZ pun pasti akan naik juga pastinya. Ya, ya. Oke, ada lagi? Enggak, Ya, Udah. Ya, cukup kita- untuk Lexus RZ. Ya, kalian bisa lihat sendiri foto-fotonya di internet sudah mulai banyak. Ya, memang kasus banget meskipun grillnya nggak ada grillnya, tapi tetap bentuknya tetap ya, sama. masih tetap Lexus lah. Tetap Lexus lah. Tetap keren kok. Tetap keren. Kita pasti notice kalau itu Ya. Lexus. Nah. Oke, lanjut. News yang ketiga dan news yang terakhir dari kita di segmen kali ini. Nah, ini ada mobil yang spesial. Kemungkinan besar dan kayaknya memang bukan untuk mass production. Ini dikeluarkan salah satu brand dari Eropa juga, terutama khususnya Jerman. Itu dari Mercedes-Benz AMG. Tapi ini bukan keluaran resmi dari Mercedes-Benz. AMG Ya, jadi ini ada kayak semacam rumah kolaborasi. rumah modifikasi ternama di US. Itu namanya West Coast Custom. Nah, mobilnya apa nih, Ki? Kayaknya kamu Mobilnya adalah AMG GT 4-door. Kok bisa motor? Ya, AMG GT 4-door. Oke. Oke. Nah. Tadi jadi artis Amerika ini Will I Am, ya kan, dia tuh memang memodifikasi mobilnya cukup ekstrim. Aku bisa bilang cukup ekstrim. makanya bingung Iya, kan? Kok AMG? iya. Four-door. Loh, kan bingung. AMG 4-doors gitu. Iya. Karena Will I Am ini memang mau suatu konsep yang berbeda dari AMG GT. Ya kan? Jadi kita bisa lihat gambar yang seperti ini. Ini namanya Will IMG. Will IMG, betul. Jadi awalnya 4-doors, dia bikin jadi 2-doors dengan suicide door ya, kayak Rolls Royce ya, bisa bilang. Dengan bodinya full upgrade, sesuai dengan kemauannya dia. Tapi cukup keren, cukup mengundang perhatian publik. Dari beberapa situs-situs juga kita bisa lihat dari Hypebeast ataupun dari yang lain. Ini wah, ini gila sih, modifikasi yang cukup gila. Biasanya kalau dari Brabus atau dari Mansory dia mau modifikasi tapi tidak menghilangkan kesan AMG awalnya, ya kan? Kalau Jadi ini, diri mobilnya iya, itu benar-benar hilang sudah. ini hilang gitu. Jadi Ah. benar-benar full modifikasi, menurutku cukup ekstrim tapi mewah. Iya. Tapi mewah. Mewah. Hebatnya Mewah. West Coast Custom itu dia bisa memodifikasi namun dengan presisi yang tinggi juga. Luar biasa. Makanya dipakai wilayah kan? Nah, itu. Will IM, Justin Bieber juga pernah bikin Rolls Royce. Iya, betul. Iya. Luar Jadi biasa. memang artis-artis sana pakai itu. Nah, karena basicnya AMG GT 4-door, ada yang dirubah dari situ. Nggak ada, Nggak kalau ada mesinnya nggak ada ya. Berarti kan mesinnya tetap 4000 liter twin turbo V8 630 horsepower. Betul. Betul. Ya, tetap Kita- kencang sih mobil. Iya, memang tetap kenceng ya. Gimana pun AMG 4-doors, AMG GT. Tapi yang menarik itu dari pintunya. Wah, ini. Karena pintunya itu dia kayak dia itu terinspirasi mungkin dari Rolls Royce Blade mungkin ya. Iya. Jadi bukanya itu suicide door. Iya, betul. Di arah yang sebaliknya. Di arah sebaliknya. Bukan Mercy yang pada umumnya seperti Iya. itu kan. Jadi pengen kayak kesannya tuh pengen menciptakan Mercedes dengan kesan Rolls Royce itu ada. Nah, betul. Kesan mewahnya itu dapat. Apalagi yang awalnya 4 pintu jadi 2 pintu aja. Nah, itu. Berarti harusnya kan dari mobil yang kapasitas besar jadi lega banget di dalam harus. Pasti. Mungkin kalau kalian lihat dari belakangnya juga itu masih ada sedikit AMG GT4. Masih disisakan. Masih Iya. disisakan sedikit. Cuman untuk emblemnya sendiri dia sudah ganti. custom Namanya ya. bukan biasanya kan cuma GT63. Ya. gitu kan. Ini GTW 1X. Nah, itu memang custom dari Namanya wilayah. dia wilayah. Memang artis Amerika itu kalau duitnya banyak tuh dia bisa custom semau mereka sendiri ya kan. Tapi memang Dan hebat banget. Memang mereka itu kayak
imajinasinya tinggi. Betul. Jadi dia bisa bikin kayak gini kan pasti pakai imajinasi, pakai inspirasi Iya. dan lain-lain. Jadi untuk jadi mobil seperti itu menurutku itu pemikiran yang nggak cuma 1 hari 2 hari doang. Iya, Pasti betul. dipikirin matang-matang, itu pasti developmentnya butuh waktu yang sangat lama kan pasti. Iya, sehingga mobilnya itu bisa sepresisi itu. Nah, untuk closing terakhirnya kita ada satu bonus. Ya, ini spy shotnya sudah di mana-mana. Yaitu ada Hyundai Stargazer. Jadi harusnya sih tahun ini keluar. Tuh. Dan dia masuk segmen apa itu? LMPV. LMPV. Ini yang kalian tunggu kan? Nah, Saingannya Avanza, Iya. Veloz, Xenia, Expander. Expander ya kalian Dari bosen, Hyundai. ya, bosen, Siapa bosen. tahu ada blue link-nya? Nah, Ya. banyak. Iya. Biasanya kalau Hyundai sudah seperti itu, fiturnya berlimpah. Iya, biasanya. Kita tunggu aja nanti launching resminya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Like kalau misalnya kalian suka, jangan lupa komen, jangan lupa kalian subscribe channel ini, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. See you on our next video.